warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya harap semoga kabar kalian baik, sehat, dan pastinya tetap semangat dalam belajar. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu menyajikan isi tanggapan buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, kita masih membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa aspek-aspek yang dapat kamu jadikan pembahasan atas hasil membaca sebuah buku. Nah, aspek yang pertama yaitu ada identitas buku. Nah, identitas buku ini tidak hanya menyangkut isinya aja, tetapi juga pihak yang menerbitkan, ya, kemudian waktu dan tempat terbitnya, dan ketebalan buku atau jumlah bab dan halaman. Nah, kalau di buku non-fiksi ini, di buku non-fiksi ya ada jumlah babnya berapa gitu. Nah, kemudian kita pun dapat memperkenalkan nama pengarangnya. Ya, kemudian ketenaran yang diperoleh oleh pengarang, kemudian ada buku yang ditulisnya, apa-apa saja buku yang pernah ditulis oleh si penulis atau pengarangnya. Kemudian mengapa ia sampai menulis buku itu? Nah, selanjutnya di sini ada contoh identitas buku. Nah, di sini ada buku novel Dilan, ya. Nah, di sini judulnya yaitu Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Nah, nama pengarangnya di sini yaitu Pidi Baik. Kemudian penerbitnya yaitu PT Mizan Pustaka. Kemudian tahun terbitnya di sini yaitu tahun 2015. Kemudian jumlah halamannya ada 330 halaman, ya. Kemudian ketebalan bukunya 20,5 cm. Kemudian ada ISBN. Nah, ISBN ini adalah International Standard Book Number atau nomor buku standar internasional, ya. Kalau kalian lihat, ISBN ini terdapat di bagian belakang buku, ya, di bagian cover buku, ya, paling belakang. Nah, di situ ada garis-garis warna hitam seperti barcode. Nah, di situ ada jumlah angka-angkanya. Nah, itu yang disebut dengan ISBN, ya, nomor buku standar internasional. Kemudian selanjutnya yaitu jenis buku dan struktur penyajiannya. Nah, contoh seperti tadi ya, buku Dilan. Nah, termasuk ke dalam jenis buku apa dia? Fiksikah atau non-fiksi, seperti itu. Nah, pada bagian ini ya kita dapat memulainya dengan mengemukakan tema dari buku itu, ya. Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan di buku itu. Kemudian untuk itu kita dapat menyampaikan ringkasan atau ikhtisar buku itu untuk memperoleh gambaran mengenai isi buku. Nah, ini sama seperti meresensi buku. Nah, resensi itu adalah penilaian terhadap sebuah karya, ya, baik itu buku, film ataupun drama. Nah, di meresensi buku itu kita bisa menuliskan keunggulan atau kelemahan dari buku tersebut, ya. Nah, di sini ada contoh jenis bukunya. Nah, sama seperti yang tadi ya, contohnya ini buku Dilan. Nah, tema dari novel Dilan yaitu adalah percintaan, ya, yang bercerita mengenai masa Milea bertemu dengan Dilan dan proses Milea bisa menyukai dan dekat dengan Dilan.
Nah, bahasa yang digunakan pada novel ini juga merupakan bahasa sehari-hari, ya, bahasa yang tidak baku. Nah, pengarang novel ya banyak menampilkan keahlian bahasa gombal ya oleh sang tokoh Dilan dengan sangat romantis. Nah, selanjutnya ini ada keunggulan buku. Ya, mengenai keunggulan buku, pertama kita memperkenalkan organisasinya. Nah, organisasi adalah kerangka buku, yaitu hubungan antara satu bagian dan bagian yang lain. Ya, apakah hubungan itu harmonis, jelas, dan memperlihatkan perkembangan yang masuk akal ya. Nah, apakah bagian yang terdahulu menjadi sebab atau dasar bagi bagian yang menyusul. Nah, di sini juga hal lainnya dari masalah keunggulan buku adalah bahasanya. Apakah bahasanya jelas ya dan kalimat-kalimatnya efektif. Nah, aspek berikutnya yang dapat dikomentari adalah menyangkut perwajahannya ya, menyangkut cover bukunya. Apakah sudah pas dia seperti itu. Nah, di buku contoh di buku Dilan ya, nah itu kan bukunya terbit kalau nggak salah 2 bagian. Nah, di covernya juga sudah memperlihatkan seorang anak SMP ya memakai baju seragam dengan cover berwarna biru. Nah, di sini ada keunggulan buku dari novel Dilan. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan penulis juga merupakan bahasa yang santai dan mengandung mengundang tawa, ya, menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa yang tidak baku, ya. Kemudian yang kedua, novel ini mengajarkan bagaimana cara kita menjaga pasangan ya agar hubungan bertahan lama dan komunikasinya lancar. Nah, di sini yang bagian ketiga sampul luar novel Dilan ya terlihat menarik dengan gambar seorang remaja SMA berdiri di depan motor yang booming pada tahun 1990. Kemudian keunggulan buku yang terakhir yaitu memperlihatkan sosok seorang Milea yang terlibat anggota geng motor. Ya, cerita pada novel ini begitu santai dan ringan sehingga pembaca tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membacanya hingga selesai. Nah, kalau dilihat dari cover bukunya ya, nah di situ kan ada seorang anak SMA ya di cover bukunya. Nah, jadi kita pasti sudah membayangkan isi bukunya itu adalah cerita tentang anak sekolah ya, kenakalan remaja di sekolah seperti itu. Nah, dari covernya aja kita sudah menebak ya, kita bisa menebak isi dari buku novel tersebut. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak semua. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.